Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita masuk pertemuan kita yang selanjutnya. Kita masih bahas bab 1 ya Kak, karena bab 1 itu banyak pembahasannya sampai bagian G. Nah, sekarang kita masuk tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, kemarin Miss sudah menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sudah dipahami? Nanti kita setiap pertemuan juga ada Zoom, nanti akan bisa kita bahas sama-sama lagi. Nah, sekarang lanjut ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Bisa dibuka bukunya halaman 30. Nah, untuk sifat-sifat operasi bilangan bulat ini ada 3 sifat. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Dan yang ketiga, sifat penyebaran atau distributif. Nah, sekarang Miss akan jelaskan satu-satu penjelasan mengenai sifat-sifat tersebut. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 30. Kita akan membahas tentang sifat pertukaran atau sifat komutatif. Apa sih yang dimaksud dengan sifat pertukaran? Sifat pertukaran adalah sifat operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya pun akan sama. Jadi apabila dia ditukar posisinya, dia hasilnya tidak akan berubah. Hasilnya akan sama. Nah, ini sifat komutatif dalam penjumlahan. Jadi sifat pertukaran itu ada 2, sifat komutatif penjumlahan dan sifat komutatif perkalian. Kalau pengurangan dan pembagian dia tidak termasuk. Jadi hanya ada 2, sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang sifat komutatif penjumlahan. A ditambah B. Nah, ini A ditambah B. Ini apabila ditukar posisinya menjadi B ditambah A. Jadi ini yang pertama, yang di sebelah kiri A ditambah B. A-nya yang pertama, terus ditambah dengan B. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu B ditambah A. Jadi yang bertukaran itu posisi B-nya. Posisi B-nya yang pertama dan posisi A-nya menjadi yang kedua. Contohnya negatif 9 ditambah 15. Nah, ini negatif 9 ditambah 15. Itu posisi awal ya Kak. Itu posisi awal, lalu kita tukar. Kita tukar. Nah, tadi kan negatif 9 ini merupakan A-nya. Positif 15-nya merupakan B. Nah, sekarang kita tukar, B-nya di depan, A-nya di bilangan kedua. Maka sama dengan 15-nya di depan ditambah negatif 9. Ingat, A-nya di sini ini adalah bilangan negatif. Maka di selanjutnya pun negatifnya akan ikut. Karena dia awalnya negatif ditambah 15 sama dengan 15 ditambah negatif 9. Nah, sekarang kita hitung. Ini posisinya sudah kita tukar ya Kak, antara A tambah B sama dengan B tambah A. Hasilnya yang pertama negatif 9 tambah 15. Kamu punya hutang 9. Lalu kamu bayar dengan uang kamu sebanyak 15. Nah, masih ada sisa. Sisa uang kamu berarti bernilai positif sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ini yang kedua, B-nya yang kita sudah tukar. B ditambah negatif 9. Berarti 15 ditambah negatif 9 sama dengan 6. Nah, kita lihat, walaupun dia posisinya ditukar, tapi hasilnya pun tetap sama. Seperti tadi yang Miss jelaskan, sifat pertukaran itu, walaupun dia posisinya ditukar, maka hasilnya pun akan sama. Itu contoh sifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya, sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 8 dikali 7 sama dengan 7 dikali negatif 8. Nah, sini ada pertukaran. A-nya adalah negatif 8 dikali B-nya adalah 7. Nah, kita tukar posisinya. B-nya di depan yaitu 7 dikali
A-nya negatif 8. Maka negatif 8 dikali 7 sama dengan negatif 16. Nah, sekarang kita lihat posisi yang ditukar. Hasilnya akan sama nggak? 7 dikali negatif 8. Ingat, kemarin sudah Miss bahas, kalau positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Berarti 7 dikali negatif 8 sama dengan 56. Itu adalah sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya adalah sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan ada di buku kalian di halaman 31. Sifat pengelompokan atau asosiatif. Apa sih yang dimaksud sifat pengelompokan? Sifat operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Karena misalnya ada penjumlahan 3 tambah 7 tambah 10. Nah, itu harus ada yang salah satu kita hitung terlebih dahulu. Yang manakah? Apakah bilangan pertama dengan kedua, ataukah bilangan kedua dengan bilangan ketiga? Sifat pengelompokan ini juga ada 2. Sifat pengelompokan ada 2, yaitu sifat asosiatif penjumlahan. Nah, ini adalah rumusnya. Dalam kurung yang pertama, A tambah B tambah C. Nah, ini kan ada 3 bilangan. Ada bilangan A, bilangan B, dan bilangan C. Nah, 3 bilangan ini harus ada yang kita dalam kurung atau yang kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama kita kerjakan yaitu A ditambah B. Nah, A ditambah B ini di dalam kurung, maka ini terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Nah, contoh yang keduanya, kalau misalkan A ditambah B tambah C. Nah, ini sama tadi seperti sifat pertukaran. Kalau pertukaran itu kan posisinya ditukar. Nah, kalau yang sekarang itu sifat penjumlahan. Yang A ditambah B sama dengan, nah ini yang kita hitungnya, yang kedua yaitu B ditambah C. Jadi bisa hitung A tambah B terlebih dahulu, nanti baru hasilnya ditambah C, atau B tambah C terlebih dahulu, hasilnya baru ditambah A. Jadi harus ada 2 bilangan terlebih dahulu yang kita hitung, tidak bisa langsung semuanya. Contoh negatif 9 ditambah 15 ditambah 8. Nah, negatif 9 ini bilangan A, 15 bilangan B, dan 8 bilangan C. Nah, kita di yang pertama ini kita kerjakan yang A ditambah B terlebih dahulu. A tambah B, negatif 9 ditambah 15 sama dengan hasil berapa? 6. Nah, hasilnya ini 6-nya kita turunkan, ditambah lagi dengan bilangan C. Nah, bilangan C-nya berapa? 8. Ingat, 6 ini dari mana? 6 ini dari perhitungan A ditambah B sama dengan hasilnya 6. Nah, 6 ditambah C. Nah, 6 ditambah C sama dengan 14. Ini. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini posisinya yang dihitung terlebih dahulu B ditambah C. A-nya sama dengan negatif 9 ditambah B-nya 15, C-nya adalah 8. Jadi yang kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ingat, kalau ada 3 bilangan ini kita harus pisahkan dengan tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 9 ditambah, ingat 15 tambah 8 sama dengan 23. Jadi 9 ditambah negatif 9 ditambah 23 sama dengan 14. Ini untuk yang penjumlahan. Nah, penjumlahan dengan sekarang yang perkalian. Nah, penjumlahan dengan perkalian pun sama caranya ya, Kak. Hanya di sini perintahnya dia dikali, kalau yang ini perintahnya dijumlah. Jadi sama penyelesaiannya. Yang pertama, yang kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini contohnya negatif 3 dikali negatif 5 dikali 8.
8. Itu yang kita kerjakan apabila A dikali B terlebih dahulu. Nah, sekarang yang kedua, negatif 3 dikali negatif 5 dikali 8. Ini sama ya Kak angkanya, negatif 3 sebagai A, negatif 5 sebagai B, dan 8 sebagai C. Nah, ini kalau posisinya kita tukar, yang kita hitung terlebih dahulu adalah bagian B dikali C. Lanjut lagi, negatif 3 dikali negatif 5, maka negatif kali negatif hasilnya positif. Positif 15 dikali dengan yang C-nya. C-nya berapa? 8, maka sama dengan 120. Nah, sekarang yang selanjutnya, ini yang dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti A-nya nanti kita hitungnya. Kita hitungnya yang B dikali C terlebih dahulu. Negatif 5 dikali 8 hasilnya negatif 40. Nah, baru kita hitung hasil dari negatif B kali C dikali dengan A atau negatif 3 sama dengan 120. Jadi walaupun kita tukar posisi menghitungnya, boleh A dikali B terlebih dahulu atau boleh B kali C terlebih dahulu, maka hasilnya pun akan sama. Bisa kalian lihat, ini positif 120. Yang tadi juga sama. Nah, sekarang yang ketiga, sifat penyebaran. Sifat penyebaran ada di halaman 33. Sifat penyebaran adalah sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang sama. Ingat, sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang sama. Sifat penyebaran ini ada sifat penyebaran terhadap perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Langsung aja kasih contoh. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi A-nya ini yang kita sebar. A-nya ini yang kita sebar, A dikali B ditambah A dikali C. Lihat dari sini. Maka A-nya yang kita kalikan dengan B, lalu hasilnya berapa ditambah dengan A dikali C. Ini contohnya negatif 5 dikali negatif 35 ditambah 86. Kalau ada 3 bilangan seperti ini, kita kerjakan di dalam kurung dulu. Walaupun yang di dalam kurung ini positif atau penjumlahan, karena kan kalau operasi hitung itu apabila penjumlahan dengan perkalian kan lebih kuat perkalian. Tapi karena dia di dalam kurung, nah, karena 35 di dalam kurung ini dengan ditambah 86, maka dia terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Hasilnya berapa? 35, negatif 35 ditambah 86, hasilnya 51. Nah, baru dikali dengan angka 5 sama dengan negatif 225. Ini apabila tidak kita sebar, langsung kita hitung A dikali dalam kurung B tambah C. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini yang kita sebar angka 5-nya atau bilangan A-nya. Negatif 5 dikali negatif 35 ditambah negatif 5 dikali dikali 80. Nah, ini semuanya kita hitung terlebih dahulu yang A dikali B. Jadi negatif 5 dikali 35 sama dengan, ingat, negatif kali negatif hasilnya positif 175 ditambah negatif 5 dikali 86 sama dengan negatif 480, maka hasilnya 255. Jadi mau cara disebar atau dia tidak disebar, hasilnya pun akan sama. Kalian bisa lihat kalau yang contoh pertama itu langsung kita kerjakan, langsung kita hitung langsung kita hitung B ditambah C. Nah, kalau yang contoh kedua ini kita sebar dulu A-nya. A-nya dikali dengan B dan A-nya dikali dengan C, tapi hasilnya dia akan sama. Nah, selanjutnya
Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau tadi terhadap penjumlahan, nah kalau sekarang terhadap pengurangan. Tekniknya sama seperti tadi. Kalau yang tadi di sini ditambah, nah kalau sekarang di sini dikurang. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dia B di A-nya ini tidak disebar lagi, tapi langsung dihitung. Langsung dihitung dalam kurung. Maka 20 dikurang 14 sama dengan 6. Langsung dikali dengan A-nya sama dengan 3. Maka hasilnya sama dengan negatif 18. Karena negatif 3 dikali positif 6 sama dengan negatif 18. Nah, yang contoh kedua ini baru yang A-nya kita sebar. 3 negatif 3 dikali 20 dikurang negatif 3 dikali 14 nih. Kalian lihat negatif 3 dikali dengan B, B-nya adalah 20. Nah, sekarang negatif 3-nya juga dikali dengan C, C-nya adalah 14. Ingat, ini adalah tanda pengurangan, bukan bilangan negatif dari 14. Sekarang kita hitung yang kedua, yang pertama. Kan ini dua-duanya dia bilangan yang dikasih tanda kurung. Nah, kalau dia dua-duanya tanda kurung, kita mulai dari yang sebelah kiri. Maka hitung dulu yang negatif 3 dikali 20 sama dengan negatif 60 dikurang negatif 3 dikali 14 sama dengan negatif 42. Nah, negatif 60, nah, ini ada pertemuan antara negatif dengan negatif, maka menjadi positif. Punya hutang 60 ditambah kamu bayar 42, maka lebih banyak hutangnya daripada uangnya, maka hutang kamu masih tersisa 18, maka hasilnya negatif 18. Nah, itu pembahasan kita tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama sifat pertukaran atau asosiatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Cukup sekian materi kita hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.